Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PT LKM, alhamdulillah sudah bisa hadir ya di media webinar ya. Alhamdulillah kita sudah dihadiri juga oleh Pak Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, yang terhormat Bapak Agus Makdum. Kemudian yang terhormat juga dari PT LKM, Direktur Utama Bapak Haji Aja Suharja. Kemudian yang terhormat juga Bapak Kepala Subbagian Usaha Daerah, Bapak Fahmi Saifullah SEM. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahim ya, melalui media walaupun memang daring. Posisi kita memang aman sebenarnya mah ya. COVID sudah mulai menurun, tapi tetap silaturahim kita tetap berjalan sekalipun memang daring ya. Alhamdulillah bulan-bulan lalu juga kita udah ketemu di cabang-cabang PT LKM, Cigelis, kemudian Subang. Nah, sekarang juga alhamdulillah kita ketemunya lewat daring gitu ya. Melalui media ini kita akan berfokus pada pembinaan walaupun memang daring ya gitu. Sekaligus memang kita ingin tahu seberapa jauh performan teman-teman yang ada di PT LKM dalam mencapai targetnya gitu ya. Jadi kita akan melakukan monitoring juga walaupun memang daring, biar semuanya terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi gitu ya. Jadi ketika memang dibutuhkan, entah itu baik di pusat ataupun di cabang-cabang, sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kepala Bagian Bapak Agus Makdum untuk memberikan sambutan dan arahannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Direktur PT LKM Berkah, Pandeglang Berkah. Yang saya hormati para karyawan pegawai di lingkungan PT LKM Pandeglang Berkah, hadirin seluruh karyawan keluarga besar PT LKM Berkah yang saya hormati dan silakan. Alhamdulillah wa syukurillah berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, di hari yang cerah ini, kita umat iman, umat Islam yang sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat yang lainnya. Untuk seluruh pegawai PT LKM Pandeglang Berkah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Di antaranya bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2016, termasuk juga Peraturan Bupati nomor 70 tahun 2019, kaitan dengan rincian dan tugas pokok dan fungsi bagian administrasi perekonomian, di antaranya pada poin keempat menyatakan bahwa bagian perekonomian sektor Kabupaten Pandeglang merupakan pembina dan pembina tugas dan fungsinya sebagai pembinaan kepada BUMD, di mana BUMD di Pandeglang itu ada 4, PDAM, PD Berkah, kemudian PDPBM dan PT LKM Pandeglang Berkah. Oleh karena itu kami mohon kepada teman-teman Bapak dan Ibu pegawai PT LKM Pandeglang Berkah untuk serius melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Barangkali itu sementara yang dapat saya sampaikan. Mangga dilanjut.
Ya, terima kasih Bapak Agus Makdum untuk pembukaan atau arahannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur PT LKM Pandeglang Berkah untuk memberikan sambutan dan arahan. Kepada Bapak Haji Aja Suharja SE, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan bicara sesuatu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita bisa berkumpul silaturahmi lewat acara yaitu dengan PTLKM Pandeglang tahun 2021. Bapak Kapol Perekonomian yang saya hormati, Bapak Kasubag Perekonomian yang saya hormati, teman dari perekonomian yang saya hormati, para pimpinan cabang PTLKM Pandeglang Berkah dan pegawai yang saya hormati. Selanjutnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, di mana pada hari ini kita harus mengikuti yaitu webinar tentang peningkatan SDM daripada PTLKM dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya perlu saya informasikan pada Pak Kabag dan Pak Kasubag, di mana pada hari ini yaitu pegawai PTLKM Pandeglang yang berkah yang hadir adalah 100% Pak, hanya satu yaitu Bu Ami, kebetulan dia ada saudara yang meninggal di Mendawang. Tadi pagi nelfon saya tidak bisa mengikuti. Dan selanjutnya perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kemarin baru saja seminggu yang lalu kita kehilangan yaitu pegawai PTLKM Pandeglang Berkah yang namanya Bu Lini. Kita coba berduka cita, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan segala kebaikannya diterima juga. Selanjutnya terkait dengan PTLKM Pandeglang Berkah, di mana perkembangan perlu saya sampaikan pada Pak Kabag bahwa realisasi bulan September itu sebagai berikut, yaitu pertama dari sisi aset, mana pada bulan September itu dibanding dengan aset yaitu pencapaiannya 101,54%. Untuk suaranya silakan di-unmute, Pak. Speakernya dimatiin salah satu. Untuk speakernya dimatiin aja salah satu, Pak, di Yang di HP sih. Dan biaya 76,73% dan laba bruto 89,91%, NPL 0,92%. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa perkembangan PTLKM Pandeglang Berkah sampai ini belum pulih karena kan kita ketahui bersama bahwa COVID belum, walaupun ini sudah dibuka sama pemerintah, tapi kondisi di lapangan ya baru mulai gitu Pak Kabag. Baru mulai, belum 100% pulihnya. Untuk itu saya mengharapkan sekali pada teman-teman semua di lapangan, ini ada waktu kita 3 bulan ke depan, di mana target perusahaan yang tadi sudah saya sampaikan yaitu masih di bawah target. Nah untuk itu kerja keras teman-teman, ada waktu 3 bulan, ayo kita sama-sama
Karena apa? Untuk meningkatkan target tersebut. Dimana kalau misalnya teman-teman semangatnya kurang, ya otomatis target itu bisa tidak tercapai, Pak Kabag. Saya mengharapkan sekali ini kerja keras teman-teman. Kita ada waktu 3 bulan ke depan, makanya kita waktu gunakan dengan semangat, dengan penuh kerja keras, dan insya Allah ketika misalnya teman-teman bekerja dengan keras, insya Allah target bisa tercapai. Dan selanjutnya Pak Kabag sesuai dengan surat dari Pak Dawuspeda, di mana pada kemarin saya baru menerima surat yaitu tentang RKP perubahan, di mana insya Allah sekarang sedang dibuat RKP perubahan karena kondisi saat ini RKP tidak mungkin tercapai, Pak, tidak mungkin tercapai. Untuk itu ya saya laporkan juga nanti ketika sudah selesai kita RUPS tentang RKP perubahan sama dengan di DPRD kemarin, tetap kita harus wajib ketika melakukan target tidak tercapai harus melakukan perubahan. Dan perlu saya sampaikan juga Pak Kabag bahwa di mana jam 10 ini saya rapat juga dengan OJK jam 10, dan mudah-mudahan ini kepada teman-teman semua, saya mengharapkan sekali nih, sangat diharapkan sekali pelatihan ini, walaupun dengan melalui webinar, tetap harus dilakukan dengan sepenuhnya, jangan sampai hanya asal-asalan gitu ya. Apa yang disampaikan nanti sama Pak Kabag, Pak Kasubag, Pak Pami, ini tetap kita harus dijalankan di lapangan. Jangan sampai hanya mengikuti aja, tapi implementasinya di lapangan tidak dilaksanakan. Itu saya tidak mengharapkan itu. Nanti saya melihat juga sejauh mana teman-teman ini bekerja ketika target-target tercapai dengan adanya pelatihan ini, mudah-mudahan ada nilai plus gitu. Untuk sementara itu Pak Kabag, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Utama PT LKM yang telah memberikan arahannya berikut dengan sambutannya. Memang ini tujuannya adalah melakukan masukan-masukan, semangat baru lagi untuk teman-teman yang khususnya yang di lapangan, yang di garda depan ya, di garda depan untuk PT LKM. Soalnya ketika memang performa di lapangan bagus, itu mungkin pendapatan secara keseluruhan juga akan bagus gitu ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Subbagian Usaha Daerah Bapak Fahmi Saifullah SEMM untuk memberikan arahan berikut dengan materi webinar ini, yang melalui materi-materi yang sudah disediakan oleh beliau untuk teman-teman PT LKM ya. Kepada Bapak Fahmi Saifullah SEMM untuk dipersilakan. Terima kasih. Suaranya jelas, kedengaran semua? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabag Perekonomian selaku Dewan Komisaris PT LKM Pandeglang Mekah, Pak Haji Aja selaku Direktur Utama PT LKM, para kepala cabang, para pegawai di lingkup PT LKM Pandeglang Berkah yang saya hormati. Sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan ini dalam rangka kita mengevaluasi kinerja kinerja PT LKM Pandeglang Berkah. Dalam hal ini mungkin memang ada beberapa kendala seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur di awal-awal bulan sebelumnya, bahwa memang PT LKM terjadi dalam tanda kutip sedikit penurunan. Hal ini memang tidak serta-merta karena para pegawainya yang tidak melaksanakan kinerja secara baik. Cuma ada beberapa faktor yang mungkin lebih ke faktor eksternal. Mengingat hal itu, maka dalam hal ini mari kita sama-sama meningkatkan kinerja yang tentu saja tujuannya adalah meningkatkan pendapatan,
kemudian juga meningkatkan laba, yang otomatis akan balik lagi ke para pegawai sekalian. Tapi sebelumnya untuk itu, karena ini kita dalam rangka pembinaan ya, saya harapkan memang awalnya seluruh pegawai itu bisa hadir, walaupun misalkan tidak di tempat ya, tidak di kantor, misalkan lagi di jalan, karena kan memang ini waktu kerja ya. Dan ini juga waktu pembinaan kita tidak banyak, paling maksimal sejam lah, sejam. Ini udah terpakai berapa? 30 menit, berarti tinggal 30 menit lagi lah gitu. Nah, yang pertama mungkin saya ingin ini dulu kan ini ada 3 cabang ya. Yang pertama di kantor pusat dulu. Di kantor pusat ada Pak Haji Anja selaku direktur hadir tadi. Kemudian Pak Renaldi ya hadir Pak. Terus di kantor pusat siapa lagi pegawainya? Halo Pak Renaldi, mohon bisa direspon? Linda, Bu. Bu, berarti Bu Linda, 3 orang ya berarti ya. Pak Renaldi, Bu Linda. Nah, kemudian di kantor cabang Paneglang. Kantor cabang Paneglang, kancabnya Pak Anas ya? Hadir, Pak Anas hadir. Hadir. Ya, di kantor cabang ada siapa aja Pak Anas? Ada Bu Imas, Asir, Bu Dewi, bagian tabungan, Pak Dani dari Kasimanuk, Pak Adi dari Kasimanuk, Pak. Ya. Berapa? Menjadi 5 orang ya? Iya. 5 orang. Ya, ada 5 orang, Pak. Oke. Kemudian di kantor Kasmuk ya, udah gabung tadi di situ ya? Oh Juti, oh ya. Di kantor Cimanuk kebetulan sekarang udah waktu ini waktu itu di hamil Pak. Oh iya siap. Hadir dari Ya. Pak Heri Ya. sama Bu Anggi, Pak. Oke. Selanjutnya di Cigelis, cabang Cigelis atau kepala cabangnya Pak Kasep Sutiadi ada. hadir nggak kepala cabangnya? Pak Asep ya? Hadir nggak? Atau ada yang mewakili dari cabang-cabang siapa? Ada 8 orang, Pak. Kepala cabang hadir, Pak. Oh ya ini Pak ini Pak Asep. gabung ya sama ini yang di Yogi, Yogi ya? sama Pak Yogi ya. Oh ya, ada berapa orang Pak ini Pak Asep yang ikut? Ada 8 orang dari kantor kas 2 orang, dari cabang 6 orang, Pak. Oh ya, oke. Terus kemudian di Cibaliung, Pak Ajis. Ya, di unmute dulu Pak Ajis ya. Ya, speakernya dinyalain dulu. Ya, oke. Kasir 1 yang lagi cuti, Pak. Oh, cuti ya. Yang lain hadir semua. Ada semua ya, gabung di situ ya? Ya, Pak. Gabung semua. Nggak ada yang di lapangan ini? Di kantor Belum. semua? Oh, belum. Belum. Ya, saya mohon maaf ini mengganggu waktu teman-teman untuk ke lapangan mungkin ya. Karena ini boleh dibilang penting juga bagi kita semua untuk meningkatkan performa kita ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah evaluasi lah mungkin. Pembinaan dan evaluasi. Nanti saya juga mohon dari tiap-tiap cabang atau bahkan tiap-tiap pegawai orang per orang gitu ya. Nanti kita kasih form ya, kasih formnya nanti disampaikan oleh Pak Dede nanti formnya dan mohon diisi dan untuk nanti disampaikan juga ke
ke kami gitu ya, apa melalui WA nanti dijelaskan oleh Pak Dede ya. Nah, seperti itu. Baik, terkait dengan yang akan kita laksanakan sekarang ini terkait dengan mungkin katakanlah pembinaan tadi, yang terutama adalah bahwa bagaimana caranya di tengah pandemi ini, di tengah kondisi sekarang ini kita masih bisa meningkatkan kinerja kita, baik itu kinerja secara personal ataupun kinerja perusahaan. Otomatis kinerja personal itu baik, akumulasi nanti kinerja perusahaan juga ikut baik. Nah, saya sebenarnya di sini lebih ke arah tidak akan menyampaikan materi khusus, tapi ingin mendengar terlebih dahulu dari masing-masing yang hadir di sini, ya, yang masing-masing hadir di sini terkait dengan perkembangan LKM di masing-masing cabang atau bahkan mungkin di masing-masing pegawai lah. Masing-masing pegawai kan punya target kan. Nah, itu yang ingin kita gali seperti apa, kendalanya mungkin apa, dan kalau misalkan memang ada kendala, nanti kita sama-sama bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, begitu ya. Kira-kira untuk menghemat waktu, nanti teman-teman juga takutnya mau ke lapangan. Kita mulai dari cabang Pandeglang dulu ya. Mohon nanti Pak Anas menyampaikan dari cabang Pandeglang berapa target di cabang Pandeglang terkait dengan pendapatan, kemudian juga terkait dengan nasabah, kemudian juga kredit gitu kan. Nah, itu mungkin disampaikan, dan kalau memungkinkan berapa yang sudah terrealisasi begitu ya. Jadi, dan cabang yang lain juga mohon dipersiapkan. Nah, nanti kita bahas satu persatu lah seperti itu. Singkat saja, singkat, tidak usah lama-lama, singkat, padat, jelas. Yang penting saya bisa tangkap nanti intinya seperti apa. Ya, mangga Pak Jis. Pak Anas. Ya, Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Pak dari cabang Pandeglang, mau menjelaskan tentang keadaan Pandeglang. Teman di segi pendapatan Pak untuk di bulan September ini baru pencapaian 71%. Untuk kredit pencapaiannya baru 90%. Kendalanya Pak untuk di Pandeglang ya tadi itu berhubung sekolah juga baru masuk Pak. Jadi kelihatan usaha itu di lapangan masih belum maksimal. Kendala ya tadi itu masih diberlakukannya PPKM Pak. Jadi di lapangan itu masih banyak kendala dalam segi usaha masih berjalan salah-salah, terutama untuk di pasar dan di sekolah-sekolah itu umumnya belum bisa maksimal dalam pembayaran cicilan Pak. Jadi kendala dari kami itu berat Pak di lapangan itu untuk mengolek dari tagihan itu. Alhamdulillah kebantunya dari konsumtif Pak, dari guru honor sama dari PNS dikasih Pak kebantunya. Terutama yang menjadi kendala itu PR di Pandeglang dari produktif Pak, yang umum nasabahnya terutama pedagang itu kami kewalahan dari penagihannya karena banyak emang kondisi di lapangan sangat berpengaruh dari hasil penjualannya gitu Pak. Itu juga sedikit minta masukan dari pembinaan ini. Alhamdulillah dari pembinaan ini mungkin ada solusi seperti apa ke depannya gitu
supaya kita memecahkan permasalahan itu. Jadi di kemudian hari itu ada solusi apa untuk mendobrak penghasilan cabang Pandeglang khususnya. Ini untuk semua LKM gitu, semua cabang. Untuk pengajuan Pak di Pandeglang, alhamdulillah antusias banyak. Cuma kita terbentuk dari liquidnya Pak menipis. Jadi mudah-mudahan di tahun 2022 Pemda bisa menyalurkan modal kembali Pak, terutama untuk LKM Pak. Mungkin dari Anda itu aja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas dari cabang Pandeglang. Saya bisa tangkap bahwa memang sebenarnya hanya masih lebih ke arah terkait dengan PPKM, kemudian sekolah yang memang belum 100%, kemudian juga para pedagang mungkin. Tapi kalau saya lihat, punten kalau kayak di pasar Pandeglang kan sudah mulai bukan mulai ramai ya, memang sebenarnya seperti tidak ada perubahan gitu maksudnya kalau di pasar Pandeglang gitu. Kalau selama pandemi juga tetap ramai aja gitu. Ya. Kemudian juga terkait dengan pengajuan ya mungkin karena likuiditas yang terbatas ya kita pahami itu. Mungkin nanti kita obrolkan dengan Pak Direkturnya, nanti kita ngobrol lah terkait dengan likuiditas perusahaan ya. Tapi yang jelas bahwa kendala-kendala yang tapi bisa kita tangkap. Tapi mudah-mudahan akan dari bulan tetap ada peningkatan ya, diharapkan ada peningkatan dari tren pendapatan lah gitu. Walaupun misalkan peningkatannya tidak signifikan, tapi minimal ada tren peningkatan lah gitu. Ya, itu ya. Kemudian dari Sobang, Pak Asep. Ya, silakan Pak Asep. Bisa mulai Pak Asep. Ya. Ya, Pak Asep, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Pak dari cabang Tigelis. Yang mau saya jelaskan adalah terkait RKAP 2021. Mulai dari kredit pencapaian kita hanya 90% sampai bulan September kemarin. Kemudian tabungan cuma 61% dari RKAP 2021. Deposito alhamdulillah lebih, kita 163% pencapaiannya. Kemudian pendapatan ini kekurangannya 927 juta Pak dari RKAP 2021. Ini hanya 65%. Kemudian biaya memang kurang, biaya hanya 50%. Laba pencapaian kita hanya 72%, Pak. Artinya kurang 497%. Kendalanya Pak, ini yang pasti likuiditas Pak. Karena likuiditas kita menurut saya sedang dalam penurunan. Karena kemarin 3 bulan terakhir itu hampir 700 juta pengambilan tabungan. Jadi untuk yang pengajuan banyak yang tidak terrealisasi. Kemudian dari nasabahnya juga pada saat ini, apalagi kredit konsumtif itu dominan sekali di kita yang nunggak.
Sementara Kredit macet berapa ini? Kredit macet. kredit macet total 320 juta Pak, dominan PNS Pak itu. 320 juta. Ya, sangat dominan PNS. PNS itu PNS yang guru atau yang apa Campur, pegawai Pak, ada biasa yang gitu? struktural, ada yang guru gitu. Sementara Oh. angkanya tidak bergerak sama sekali Pak. Iya ya. Oke. Itu sangat Yang di besar. ruang meeting minta di mute. Yang Ada di lagi? ruang meeting minta di mute. Sudah cukup Pak. Ya, baik. Ya, baik. Saya udah tangkap ya memang kalau dari RKP mungkin hampir seluruhnya tidak tercapai kecuali deposito ini. Saya salut juga deposito malah melebihi target gitu ya, 160 tadi ya. Hampir 3. Ya, untuk pendapatan sendiri cuma 65%, gitu ya. Memang tadi dari sisi likuiditas, terus kemudian juga ini yang kredit macet Pak Asep, mohon nanti yang PNS ya. Yang PNS mohon nanti direkap Pak Asep ya, disampaikan nanti ke pusat, nanti pusat disampaikan ke kami coba bantu mungkin untuk penagihannya lah gitu. Nanti kita ya seperti dulu lah, mungkin ada surat panggilan atau bagaimana lah gitu ya. Mudah-mudahan karena lumayan ini nilainya 327 juta. Ini dari berapa orang ini Pak? Ada 20 orang. Ada 20 orang Pak. PNS macet itu. Ya. Oh, ada ya. Jadi sebenarnya selama pandemi ini kalau PNS kan pendapatannya tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak berkurang gitu maksudnya. Kalau PNS kan tetap stabil, jadi ini makanya ini kenapa gitu kan. Nah ini nanti direkap aja Pak Asep ya, direkap yang itu yang PNS sampaikan ke pusat, nanti dari pusat Pak Dirut nanti mohon nanti disampaikan lagi lah, kita coba yang PNS gitu ya, kita coba lakukan penagihan seperti apa nanti solusi yang terbaik, kita ngobrol nanti kan nanti hari Kamis minggu depan juga kita ada evaluasi kinerja ya BUMD. Nah itu kalau bisa nanti sudah bisa disampaikan ke kami Pak ini ya, Pak Dirut, rekapan dari keseluruhan lah, bukan hanya dari Cigelis atau Sobang gitu. Itu. Kemudian dari Cibaliung, Pak Ajis, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari cabang Cibaliung, Pak. Izin menyampaikan. Jadi berdasarkan RKAP bulan September 2021, rinciannya sebagai berikut. Jadi aset Cibaliung 99,72%. Kredit pencapaiannya 89,26%. Tabungan 88,81%. Deposito 85,76%. Pendapatan 86,72%. Biaya 61,80%. Biaya tidak terserap, masih jauh Pak dari target. Laba bruto 104,1%. Alhamdulillah cabang Cibaliung menghasilkan laba. Laba 104%. 104 Pak. Ya, melebihi target gitu. Iya Pak. Ya.
Dilihat Terus dari ada lagi mungkin kendala atau? Kami masih terkendala dengan kredit lama, Pak, belum bisa menyelesaikan. Oke. Jadi penyelesaian kredit lama itu, Pak. Kredit macet ya? Iya, Pak. Sudah ada upaya seperti apa yang dilaksanakan? Penagihan terus, Pak, ditagih terus dengan berbagai alasan. Oke. Ya. Baik. Ya, saya bisa tangkap ya, Pak Ajis. Ya, Pak. Memang ini kalau saya lihat ya ini sampai dengan bulan September ya. Artinya 8 di kisaran di rata-rata 80%-an lah. Cuma laba ini 100 ya 104% ya mungkin karena ada efisiensi ini. Ya, Pak. Nggak apa-apa, baguslah. Karena 66%, cuma laba sampai melebihi target karena ada efisiensi di situ. Ya, yang ke cabang-cabang yang lain juga ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, pendapatan kita itu secara keseluruhan kan tidak tercapai sesuai target kan. Nah, tidak tercapai. Nah, efisiensi. Nah, efisiensi ini silakan dilaksanakan selama memang tidak mengganggu operasional keseluruhan gitu. Otomatis kita juga harus melaksanakan efisiensi yang cukup ya cukup lumayan lah begitu ya. Tapi jangan sampai mengejar laba kemudian efisiensi kita laksanakan tapi terhadap hal-hal yang memang substansial yang mengganggu operasional secara keseluruhan gitu ya. Kalau pendapatan tidak tercapai sesuai target ya kategorinya berarti kurang baik. Tapi ketika misalkan biaya tidak tercapai, tidak sesuai target, malah bagus gitu kan. Nah ini itu yang harus dilaksanakan. Saya juga nanti kan belum baca laporan keseluruhan terkait dengan laporan keuangan LKM ini. Cuma dari kendala rata-rata memang dari sisi masih ada juga yang tagih lah. Ini yang agak ganggu laporan keuangan perusahaan sendiri gitu. Walaupun ini dalam rangka untuk membersih. Baik, itu dari beberapa ya dari cabang keseluruhan. Mungkin dari teman-teman pegawai yang lain ada masukan atau mungkin ada yang disampaikan, ada yang mau disampaikan mungkin dari pegawai yang lain. Ada masukan nih Pak. Assalamualaikum. Ada masukan.
Ya, ini jaringannya. Ini saya dapat dari Cabang Pandeglang khususnya untuk Lasi Manu untuk Ya, sebentar. Yang ada kendala. banyaklah soal dari kredit yang ini hanya untuk tambahan dari Anas yang disampaikan. Yang kredit itu kita bermasalah di mikro, Pak. Yang mikro khususnya untuk pada ukuran itu, Pak. Maka untuk pembayarannya sekarang ini dikarenakan kayak pandemi ditambah PPKM. Sedangkan kebanyakan untuk para dokter itu mereka jalan usahanya di sekolah-sekolah, Pak. Jadi sekolah itu kan sekarang baru aktif, tapi aktifnya enggak sepenuhnya. Untuk pedagang juga mereka dibatasi gitu. Makanya untuk pembayaran juga mereka nggak ada, susah intinya. Kan mereka untuk membayar angsuran, untuk usaha mengembalikan modal mereka sendiri, mereka nggak berbalik gitu, Pak. Karena daya pembelinya emang kurang kayak gitu. Nah, dari itu makanya gimana nih solusinya, Pak? Makanya solusinya, saya minta solusinya gimana ya, yang mikro ini yang berjalan gitu, Pak. Ya. Itu aja sih, Pak, untuk yang kredit. Kalau untuk tabungan kita di Cimanu, alhamdulillah untuk yang nabung sedikit-sedikit mulai bangkit lagi. Udah lumayan ya. Dari segi tabungan mereka udah mengenal lagi, kayak di PTLKM dulu kan pernah lumayan vakum lah, Pak, untuk tabungannya. Nah, terus kita sekarang ada promosi dari tabungan. Nah, jadi kalau setiap yang nabung misalkan 1 juta, kita dikasih souvenir kayak payung. Kalau untuk yang lain kita kayak deposito, kita lain lagi deposito programnya. Minimal kita nabung 10-15 juta, kita dapat souvenirnya lumayan bagus lah, seperti kayak kompor gas kayak gitu. Yang sekarang udah mulai terlaksanakan untuk deposito kayak gitu. Paling itu aja, Pak, yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Memang yang pertama tadi terkait dengan kredit ya. Tadi mohon maaf karena jaringannya agak terputus gitu. Saya nangkapnya. Cuma yang jelas terkait dengan kredit begini saja mungkin. Kredit terus kemudian dipisahkan kalau yang PNS atau TKK, pokoknya pegawai di Pemda lah gitu ya, tolong dipisahkan. Terus kemudian juga yang kalau macet yang non PNS katakanlah seperti itu. Nah, nanti disampaikan ke kami, nanti kita solusinya seperti apa, penagihannya apakah kita, kalau untuk PNS kan mungkin saja kita akan panggil, kita bikin surat panggilan begitu. Kalau untuk yang non PNS ya mungkin salah satu solusinya ya memang kita harus ada intensifikasi penagihan gitu ya. Intensifikasi walaupun misalkan itu udah sering dilakukan dan berbagai alasan karena pandemi segala macam, tapi mudah-mudahan karena seringnya gitu kan, kemudian juga komunikasi kita baik dengan nasabah, mudah-mudahan adalah masuk walaupun tidak 100% ya 50%, tapi tetap kita terus laksanakan penagihan. Kemudian untuk yang memang tabungan, memang kalau misalkan di fokusnya di sekolah, memang sekarang kan masih belum normal ya.
Sekolah juga kan masih baru 50% masuk, 50% di rumah gitu. Tapi secara keseluruhan bahwa itu sudah berjalan. Kayak di SD saja 50%, artinya dari 6 hari itu masuknya 3 hari selang-seling lah gitu ya, 50%. Jadi dan mereka tetap memungut tabungan, dan itu mungkin bisa kita dekati lagi ke para gurunya untuk disimpan di LKM seperti itu. Itu salah satu upaya kita. Jadi walaupun misalkan sekolah itu belum 100% masuk semua, tapi tabungan sudah ada. Kayak anak saya aja di sekolah SD itu sudah mulai nabung tuh ke gurunya gitu. Dan itu bisa mungkin di yang lain juga mungkin sama seperti itulah, mudah-mudahan. Terus mungkin seperti itu. Yang lain mungkin ada yang ini, kalau tidak ada mungkin saya agak sedikit ini aja terkait dengan integritas ya, terkait dengan integritas mungkin ini yang dari tabungan tadi ya, sedikit terfokus mungkin. Ya ini jaringannya agak kurang ini nih, kurang lancar ya. Ya, bisa itu nggak Pak Dede? Iya. Ada muncul nggak? Muncul Pak. Muncul ya. Ya ini ya ini jadi saya hanya ini aja, nanti dalam pelaksanaan bahwa yang namanya integritas kita harus tetap pakai ya, dan saya hanya mengingatkan kembali bahwa di integritas itu ada karakteristik. Mudah-mudahan semuanya pegawai LKM sudah berintegritas gitu ya. Cuma ini saya hanya mereview sajalah gitu. Satu, kita harus menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. Apa terkait dengan ini? Misalkan tadi penagihan. Misalkan dia tidak nagih. Intensitas kita menagih itu, nah itu hal-hal semacam itu mungkin kecil gitu ya efeknya, tapi itu sangat penting gitu nanti pengaruhnya. Ketika didatangi terus si pegawai, si nasabah yang punya utang lah gitu ya, nah, ketika didatangi terus makanya sih nggak bayar sedikit-sedikit acan makan gitu, meren malu lah gitu ya. Nah ini terkait itu nyambung ke karakteristik integritas. Nah jadi bahwa integritas itu harus melekat pada diri kita semua ya. Itu satu. Jadi kita harus menyadari hal-hal kecil, misalkan apa yang kita lakukan walaupun sifatnya kecil tapi bisa pengaruhnya sangat besar gitu ya ke kinerja kita. Kemudian kita harus bisa menemukan mana yang benar gitu ya. Ada misalkan dari sisi penagihan seperti apa cara melakukan penagihannya, atau misalkan ada udahlah Pak, nah nggak usah nagih lagi, nih saya kasih buat bensin aja lah, buat ngeganti bensin Bapak misalkan. Nah itu kan juga nggak benar tuh. Nah kita harus bisa membedakan, udah Pak daripada itu buat bensin saya misalkan gitu ya, lebih baik dimasukkan buat menyicil tagihan gitu ya. Nah, terus kemudian ya kita harus bertanggung jawab, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan. Dan sekarang kan aplikasi yang kemarin masih dipakai nggak tuh yang waktu zamannya itu yang ada laporan setiap menit, setiap detik, masih dipakai nggak itu? Itu. Nah itu masih Pak, masih dipakai. Ya, nah itu bagus gitu ya. Ya hal-hal yang baik kita terapkan. Kalau yang memang tidak baik, tidak kurang pas ya nggak usah lah gitu ya. Tapi kalau baik kita terapkan. Kemudian kita harus menciptakan budaya kepercayaan, saling percayalah.
antara pegawai kita harus saling percaya, kemudian juga kita dengan nasabah juga harus saling percayalah. Kan kalau namanya LKM kan lebih banyak ke tingkat kepercayaan ya. Misalkan dia mau nabung di LKM, dia mau pinjam di LKM karena melihat orangnya gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga gitu kan. Nah, dan selanjutnya ya kita harus menepati janji apa yang kita sampaikan misal ke pegawai, ke nasabah itu ya. Ke nasabah kita berjanji, oh ini bisa seperti ini bisa seperti itu. Nah itu harus kita tepati, jangan sampai kita membuat janji yang memang tidak bisa kita tepati, kemudian kepercayaan nasabah itu menjadi berkurang gitu. Terus kita juga harus peduli terhadap kebaikan. Intinya kita harus jujur. Kita bergerak di bidang jasa keuangan, tingkat kejujuran itu nomor 1. Karena 1 sen pun ini sangat berharga gitu, bagi kita semua. Kemudian kita bertugas bekerja, ya kita bertugas bekerja harus merasa diawasi terus, harus merasa walaupun tidak diawasi gitu ya, tapi kita harus merasa diawasi. Karena dengan seperti itu otomatis kita akan mengerem kalau kita misalkan mau ke jalur yang salah gitu kan. Nah itu, jadi kita harus merasa diawasi. Nah kemudian harus mempekerjakan integritas gitu kan. Terus dan kita harus konsisten tadi, nyambung bahwa kerja kita sudah ada targetnya. 1 hari ini kita harus ketemu dengan nasabah berapa orang, kita harus mendapatkan pendapatan berapa rupiah. Nah itu harus konsisten kita laksanakan. Langkah apa yang harus kita penuhi sesuai dengan aturan dan regulasi ya, itu yang harus kita laksanakan lah begitu ya. Oke, mungkin seperti itu mungkin yang yang terkait dengan ini. Yang sekarang intinya bahwa ya, intinya bahwa sekarang ini kita berusaha untuk meningkatkan kinerja kita, performa kita agar perusahaan bisa terus berjalan dengan baik, agar perusahaan bisa mendapatkan pendapat sehingga kembali ke penghasilan teman-teman juga bisa tetap utuh, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang diefisiensi. Bisa saja misalkan pendapatan perusahaan turun, penghasilan teman-teman ikut turun gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembinaan kali ini. Nanti saya mohon di dalam chat itu ya, di chat itu kan sudah di-share oleh Pak Dede ya, oleh Pak Indar, itu form evaluasi ya. Itu mohon diisi, kemudian nanti disampaikan ke kita ya. Ya maksimal kapan, besok Pak Dede? Bisa. Ya mohon ya. Itu diisi orang per orang ya. Jadi bukan cabangnya, bukan ini, tapi per individu. Ya, kan individu sudah punya tugas masing-masing. Mungkin juga ada targetnya di situ. Mohon diisi sesuai dengan apa adanya saja. Kita tidak akan menjudge bahwa kinerjanya baik buruk, tidak. Kita ingin melihat, memotret kondisi LKM di bulan Oktober ini, awal seperti apa, nanti akhirnya seperti apa. Nah, nanti itu kita hanya ingin memotret itu. Jadi mohon diisi semuanya ya. Nanti kalau yang belum keisi nanti saya absen, saya ini gitu ya. Pokoknya semuanya harus ngisi lah begitu. Mungkin itu Pak Dede dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahmi atas paparannya. Mudah-mudahan teman-teman dengan keterbukaan seperti ini ada komunikasi ya di bulan Oktober, pencapaian dari bulan lalu gitu itu bisa direview oleh bagian perekonomian, bisa diukur juga gitu kan, mulai pencapaian yang bulan lalu gitu. Nah, teman-teman dengan materi tadi itu sedikitnya bisa mengingatkan kembali bahwa integritas itu penting gitu ya terhadap pencapaian perform teman-teman sendiri, karena memang teman-teman di LKM ya khususnya yang di garda depan ya untuk penagihan, kemudian tabungan, marketing dan sebagainya, itu garda terdepan, yang turun ke lapangan itu garda terdepan. Jadi integritas itu penting, apalagi ini hal-hal yang berkaitan dengan liquid ya, berkaitan dengan uang gitu, sangat riskan. Sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti leasing dan sebagainya, itu sangat riskan. Itu makanya integritas, kami percaya bahwa teman-teman semua bisa melaksanakan itu dengan baik dan amanah gitu. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman yang di PT LKM khususnya di pegawainya, mohon diisi tadi sesuai arahan Bapak Fahmi form yang sudah dibagikan di chat ya, ada di linknya, tinggal diklik, tinggal diisi. Nah, format itu nanti dibagikan di webinar pertama ini, kemudian dengan webinar kedua nanti di tanggal 27. Itu kami lakukan sebagai pembanding nanti. Jadi 2 minggu dalam bulan ini sebagai pembanding, sekalipun teman-teman sudah melaksanakan menerapkan aplikasi yang sudah berjalan saat ini lewat PT ASA waktu itu ya. Tapi kami dari perekonomian menginginkan ada pembanding di bulan ini, bagaimana perform teman-teman pada bulan Oktober, gitu ya. Karena tadi Pak Direktur juga sudah menyampaikan 3 bulan ke depan untuk tahun 2021, mudah-mudahan teman-teman bisa terkejut untuk menaikkan performa perusahaan secara keseluruhan dari teman-teman cabang juga. Untuk selanjutnya tadi ada informasi dari Bapak Agus Makdum, komisaris atau kepala bagian, untuk penutupnya ingin menyampaikan beberapa hal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi di pembukaan sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan Perbup 37/2016 dan Perbup 70 tahun 2019, di mana bagian perekonomian adalah sebagai pembina BUMD khususnya LKM, maka sekarang saya berbicara sebagai komisaris. Kepada Pak Fahmi dan juga Pak Indar yang saya hormati, terima kasih telah memberikan saran-saran, telah memberikan materi kepada keluarga besar PT LKM, di mana saya sebagai pengurus di dalamnya, ada Direktur PT LKM Pandeglang Berkah, pimpinan cabang dari 3 cabang yang saya hormati, seluruh karyawan pegawai PT LKM Pandeglang Berkah. Barangkali akan saya sampaikan komitmen terhadap apa yang telah menjadi kontrak kerja kita, di mana waktu kita menerima materi kaitan dengan koordinasi, kaitan dengan pembinaan dan pengawasan setelah kita melakukan kerjasama dengan PT ASA, di mana setiap pengurus di dalamnya melakukan hal-hal diantaranya pada saat pagi harus ada daftar hadir, men-share daftar kehadiran, kemudian juga pada saat pulang men-share kaitan dengan pulangnya seorang pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga bahwa
pimpinan cabang di masing-masing cabang telah melakukan assessment sebelum jelas tuh. Terputus mungkin Pak. Kami lanjutkan, kami minta kepada seluruh pegawai juga direktur untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya seperti apa yang telah dilakukan Pak Haji Aja kemarin ketika PPAP sudah beberapa kali ditagih tetapi kenyataannya tidak tertagih saja, tapi ketika direktur langsung turun ke lapangan menagih PPAP yang sudah tidak tertagih akhirnya tertagih juga. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini agar tidak henti-henti ditagih situasi, kami juga melalui situasi pandemi belum berakhir, tetapi semangat kerja Bapak dan Ibu sekalian kami tunggu. Karena apa? Karena keberlangsungan PTLKM ini bukan tergantung kepada orang lain, tetapi tergantung kepada kita, tergantung kepada pengurus, direktur, diantaranya di dalamnya, kemudian juga para pegawai termasuk pimpinan cabang. Khusus para pimpinan cabang dari ketiga cabang, Cigelis, kemudian Pandeglang, dan Cibaliung, kami sampaikan pula bahwa Bapak-bapak pimpinan cabang harus komit terhadap evaluasi kinerja yang telah kita sepakati bersama pada saat evaluasi kinerja di bulan kemarin, agar kegiatan, agar keberlangsungan PTLKM ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Jangan sampai karena situasi pandemi belum akhir, semangat kerja kita kendor sehingga kinerja kita menurun. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu. Kewenangan LKM tergantung kepada orang. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komisaris, Bapak Agus Makdum atas masukannya untuk rekan-rekan keluarga PT LKM ya. Untuk selanjutnya karena memang ini udah selesai untuk webinar ini, laporan tadi teman-teman akan kami record ya. Kemudian form tadi mohon sekali lagi diisi sebagai bahan monitoring kami untuk di minggu pertama, nanti minggu kedua di tanggal 27. Untuk selanjutnya ada masukan izin, Pak Dery, izin ya? Pak Dery, izin ya, sedikit saja. Pak Haji, Pak Dirut, nanti kan kita ada evaluasi ya tanggal 14 hari Kamis ya, evaluasi kinerja. Kalau memungkinkan dan kalau tidak ada hal aktivitas lain, saya mohon para kepala cabang ikut bisa dihadirkan Pak, ya biar terbiasalah ya, ikut evaluasi yang kita laksanakan begitu ya. Ya Pak Dirut ya, mohon Pak Renaldi mohon difasilitasi nanti para kepala cabang kalau tidak ada kesibukan atau ya memungkinkan untuk bisa hadir nanti di evaluasi kinerja BUMD hari Kamis tanggal 14 ya. Itu mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas tambahannya. Tadi kepala cabang dimohon untuk hadir tanggal 14 untuk kinerja PT LKM. Ya, mungkin itu saja ya dari bagian perekonomian untuk webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas waktunya kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua, keluarga PT LKM Pandeglang Berkah, kepada Bapak Komisaris, Pak Agus Makdum, terima kasih atas kehadirannya, Pak Haji Aja, untuk Dirut
PT LKM, terima kasih. Pak Fahmi juga terima kasih atas waktunya. Dan kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, nanti nanti ada webinar lagi ya tanggal berapa? Tanggal 27 ya? Ya, tanggal 27 yang kedua. Nah, monitoringnya nanti diisi ya nanti ya. Pak Rinaldi mohon difasilitasi, dibantu teman-teman juga diingatkan yang lainnya. Siap Pak, udah saya share di grup Pak. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin silakan teman-teman kalau mau lip atau mau nagih. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya. Masukan terkait dengan tanggal 14 evaluasi kinerja LKM. Kalau bisa kami waktunya jangan pagi Pak. Berapa? Sore aja Pak kalau bisa Pak. Ya ke sore gitu Pak. Jam 1 sore. Habis dohor mungkin Pak. Habis dohor mungkin jam 1. Jam 1. Iya Pak, jam 1. Karena memang sibuk di pagi Pak. Pagi hari kalau kami kan dari pagi boleh. sampai jam 10. Kalau misalkan harus mengundang pimpinan cabang, saya mohon waktunya setelah dohor lah jam 1 atau jam 2 gitu. Oh iya, boleh. Nanti kita tukar aja dengan PDAM nanti. Nanti LKM di siang ya, LKM di siang ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, oke, siap. Mohon ya. Ya, mana tuh? Sinyalnya tuh mana tuh? Pak Ahmad masih connect loh. Masih connect lu. Pak Ahmad masih connect ke naon gitu. Sok atuh lip didinya aya tulisan lip. Waalaikumsalam. Atur nuhun sadayana, atur nuhun. Ya.